Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah majelis kita yang ke-52 dari silsilah kajian An-Nazm Al-Murattab fi Usul Al-Fiqh Al-Muhabbab dalam Usul Fiqh Madhab Syafi'iyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-73. Beliau mengatakan ammal mafahimu faqismani huma muwafiqun mukhalifun qad qusima lisyarti wal wasfi wa illatin adad wa ghayatin wa laqabun la yu'tamad. Ammal mafahim, adapun mafhum, faqismani, maka ada dua macam. Huma, keduanya itu adalah muwafiqun, mafhum muwafaqah, mukhalifun, mafhum mukhalafah, qad qusima, telah dibagi. Maknanya mafhum itu ada dua, ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Lisyarti wal wasfi wa illatin adad wa ghayatin laqabun la yu'tamad. Mafhumul mukhalafah itu ada mafhum syarat, wasf, illah, adad, ghayah, laqab. Sedangkan yang mafhumul laqab itu la yu'tamad, tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Taib. Khawidin azanillahu wa iyyakum. Pada edisi yang ke-51 kita bahas bahwa dalalatul lafzi, yakni sisi pendalilan sebuah lafaz, kalau ditinjau dari sisi an-nutq, di mana lafaz yang dipakai untuk sisi pendalilan itu terbagi dua. Ada mantuq, ada mafhum. Mantuq itu yang sisi pendalilannya dari teks lafaz itu sendiri. Yang kedua mafhum, yang sisi pendalilannya dari luar teks lafaz itu sendiri, dari konteks pembicaraan, bukan dari teks lafaz itu sendiri. Masalah mantuq telah kita pelajari pada edisi yang kemarin. Kita sekarang masuk pada masalah al-mafhum. Al-mafhum dikatakan oleh para ulama kita adalah dalalatul lafzi fi ghairi mahallin nutqi. Pengambilan dalil dari sebuah lafaz bukan di posisi diletak lafaz itu sendiri, bukan di lafaz itu sendiri. Jadi itu mafhum. Makanya mantuq gampangnya kita terjemahkan dengan tekstual, pemahaman tekstual teks lafaz itu sendiri. Sedangkan mafhum enaknya diterjemahkan dengan kontekstual. Jadi pemahamannya bukan pada lafaz teks itu, tapi pada sisi yang lainnya. Mafhum ini kata beliau isman, ada dua, ada muwafiqun mukhalifun. Jadi yang diistilahkan secara masyhur oleh para ulama dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, titik kesepakatan. Ada mafhum mukhalafah, titik ketidaksepakatan. Apa itu mafhum muwafaqah? Mafhumul muwafaqah adalah yang tidak disebutkan dalam lafaz itu hukumnya sama dengan yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Bisa sama, bisa di atasnya. Contoh, tatkala Rabbuna Jalla wa Ala berfirman tentang adab kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua dengan kata-kata kata-kata uff. Jangan membentak. Teks dari ayat ini, mantuk dari ayat ini, larangan dua hal. Larangan mengatakan mengatakan uff pada orang tua. Yang kedua, larangan an-nahr, larangan membentak. Larangan an-nahr, larangan membentak. Baik, itu mantuk. Mafhumnya, kita katakan, jika membentak haram, nggak boleh. Mengatakan saja nggak boleh. Maka mencaci maki, memarahi, memukul orang tua juga nggak boleh. Gitu.
Ya, lafadz mencaci maki, memarahi, memukul itu nggak ada dalam teks lafadz ayat. Tidak ada dalam mantukul ayat, tidak ada dalam teks ayat. Tapi hukumnya sama dengan yang ada dalam ayat tersebut. Ini sama dengan yang ada dalam ayat tersebut. Itu namanya mafhum. Kenapa mafhum? Karena tidak disebut. Tapi hukumnya itu muwafaqah sama. Makanya namanya mafhum muwafaqah. Jadi namanya itu mafhum al-muwafaqah. Yang tidak disebut hukumnya sama dengan yang disebut. Mafhum al-muwafaqah ini, yani mafhum al-muwafaqah, yani ini itu adalah sebuah dalil. Kenapa? Karena mafhum muwafaqah itu bisa jadi yang sepadan, dan yang sepadan adalah sama dengan yang disebut atau lebih di atasnya, maka lebih-lebih lagi hukumnya sama dengan yang disebut. Itu mafhumul muwafaqah. Yang kedua, kata beliau, yani mukhalifun, mafhumul mukhalafah. Jadi yang tidak disebut hukumnya berbeda dengan yang disebut. Itsbatul maskut, itsbatu hukmil maskut bi khilafil mantuq. Menetapkan hukum yang tidak disebut berbeda dengan hukum yang disebut. Itu mafhum al-mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah. Contoh, tatkala kita mengatakan fil ghanamis saimati zakatun, dalam kambing yang saimahnya digembalakan, bukan ditaruh di kandang, diambilkan rumput, dibelikan rumput, bukan, tapi digendalakan di padang pasir atau digembalakan di padang rumput. Saimah itu zakatun, ada kewajiban zakat. Hadis ini teksnya, tekstualnya, mantuknya menunjukkan bahwa yang kambing yang digembalakan di padang rumput maka ada kewajiban zakat. Berarti gitu. Yang tidak digembalakan, maksudnya yang ditaruh di kandang, dibelikan rumput, dicarikan rumput, butuh biaya untuk perawatan kambing tersebut, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Itu namanya mafhum. Karena hadis ini hanya mengatakan, membicarakan tentang yang digembalakan. Yang tidak digembalakan tidak disebut, tapi kemudian kita beri hukum yang berbalik. Kalau yang digembalakan ada zakatnya, berarti yang dikandangkan, yang tidak digembalakan tidak ada zakatnya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman dari sebuah dalil berbeda dengan tekstual dalil tersebut. Lah, mafhumul mukhalafah itu ada 6. Yani ada mafhum syarat, ada wasf, ada illah, ada adat, ada ghayah, ada laqab. Apa itu syarat? Jika dalil mensyaratkan sesuatu. Jika sebuah dalil mensyaratkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kaum wanita, para istri-istri kalian itu mahar-mahar mereka. Fa in tibna lakum an syai'in yani fakuluhu hani'am mari'a. Apabila mereka, para istri itu rela untuk mengembalikan, memberikan kembali maharnya kepadamu, maka silahkan makan, silahkan nikmati dengan senang hati. Allah di sini mengatakan fa'in tibna, jika mereka rela, jika mereka ridho. Berarti kalau nggak ridho nggak boleh. Itu namanya mafhum syarat. Jadi jika ridho boleh, jika nggak ridho maka nggak boleh. Wasf semacam tadi. Jadi kita mengatakan fil ghanamis saimah, sifat dari kambing itu digembalakan, maka ada zakatnya. Berarti yang tidak disifati dengan itu, yaitu yang dikandangkan, maka tidak ada zakatnya. Illah itu sebab. Jika Rasulullah menyebut sebuah hukum, sallallahu alaihi wasallam menyebut sebuah hukum dikaitkan dengan sebab tertentu, berarti yang tidak ada sebab semacam itu tidak mengambil hukumnya. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kucing, yang beliau mengatakan bahwa kucing itu tidak najis, alasannya fa innahu minat tawafina alaikum at-tawafat, karena kucing itu binatang yang selalu keliling-keliling bersama kita. Kalau begitu, berarti binatang yang tidak disifati semacam itu tidak mengambil hukum ini. Itu namanya illah atau namanya mafhum illah. Itu namanya mafhum illah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam minta
yakni kepada Anas untuk dicarikan 3 batu untuk istinja. Anas cari, nggak ketemu. Ketemu 2 batu, lalu menemukan 1 kotoran himar yang sudah mengering. Dibawa 3 itu, 2 batu dan 1 kotoran. Tatkala beliau melihat 3 batu itu, beliau ngambil 2 batu, lalu yang kotoran dibuang oleh beliau. Lalu beliau mengatakan, fa innahu riksun, karena najis. Yani karena najis. Mantuknya bahwa sesuatu yang najis tidak bisa dipakai untuk istinja. Mafhumnya, sesuatu yang tidak najis bisa dipakai untuk istinja. Bisa dipakai untuk istinja. Baik. Yang berikutnya yang keempat, mafhumul adad. Mafhum adad. Bagaimana gambaran mafhumul adad? Yani jika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya menyebutkan hukum dengan angka tertentu, berarti yang lainnya enggak, angka yang lainnya tidak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang nuduh orang lain berbuat zina padahal tidak ada bukti, Rabbuna Jalla wa ala berfirman, fajliduhum 80 jaldah. Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Allah Subhanahu wa taala menyebut 80. Tekstualnya, mantuknya 80. Mafhumnya berarti bukan 80, tidak lebih kurang daripada itu, juga tidak lebih daripada itu. Itu mafhum al-adad. Taib. Mafhum ghayah, ada di jumlah. Ghayah itu batas akhir. Rabbuna Jalla wa ala berfirman tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya 3 kali. Apa kata Rabbuna Jalla wa ala? Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya 3 kali, maka tidak halal lagi bagi dia, istri itu, wanita itu tidak halal lagi bagi suaminya setelah itu. Hatta itu ghayah, sampai batas akhirnya, yani hatta tankiha zawjan ghairah, sampai sang istri itu nikah dengan laki-laki yang lainnya, kemudian cerai, kemudian bisa balik kepada suaminya yang pertama, sebagaimana perinciannya pada fikih pernikahan. Ya. Kalau begitu, teks dari ayat ini, kalau istrinya itu tidak nikah dengan laki-laki lain, maka suami yang pertama tidak pernah bisa balik. Atau nikah dengan laki-laki lain tapi tidak diceraikan oleh suami yang kedua, maka suami yang pertama tidak bisa juga untuk balik. Itu namanya mafhum ghayah. Dan 5 mafhum ini hujjah. Ini 5 mafhum ini, yaitu mafhum syarat, wasf, illah, adad, ghayah, itu hujjah. Yang terakhir mafhumul laqab. Apa itu laqab? Laqab itu penyebutan nama. Maknanya mafhumul laqab, jika sebuah dalil menyebut satu nama, berarti yang lainnya enggak. Itu maksudnya. Para ulama mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Mantuknya, tekstualnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Mafhumnya, selain Muhammad bukan utusan Allah. Oleh karena itu, pemahaman ini fatal. Gak bisa. No, ada Musa, ada Ibrahim, ada Isa, ada nabi-nabi yang lain. Makanya beliau mengatakan, walaqabun la yu'tamad. Adapun mafhum laqab, maka itu tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi kesimpulannya, kalau mafhum itu ada 2, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ada 6. 5 yang pertama, syarat, wasaf, illah, adad, ghayah, maka itu dalil. Adapun yang mafhum laqab, maka bukan sebuah dalil. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.